Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallah. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Subuh hari ini kembali kita hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan kita tentang beberapa hal yang sangat penting membantu kita untuk memperbaiki amaliyah yaumiyah kita, amal-amal sehari kita, kemudian amal ibadah kita dan lain-lain sebagainya, dan sekaligus memahami agama ini dengan luas ya. Kemudian yang kedua, kita sampaikan salam dan selawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kemarin subuh sudah kita jelaskan Islam yang kafah itu ya, Islam yang sumulia, Islam yang universal. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam agama Islam ini dengan secara keseluruhan ya, kaffah, keseluruhan. Nah, kita sudah membuat tamsil, gambaran Islam yang kafah itu kita ibarat satu bangunan. Sudah kita kasih contoh masjid. Masjid itu ada pondasinya. Pondasi itu disebut dengan asasul Islam. Nah, agar pondasi ini indah, bagus dipandang mata, maka dibangunlah binaul Islam, tembok-tembok. Nah, tembok ini maksudnya adalah untuk memproteksi, membuat agar bangunan yang pondasinya kokoh kuat itu menjadi indah, menjadi sempurna. Nah, agar pondasi dan tembok-tembok itu terpelihara dengan baik dari gangguan-gangguan, maka kita bangun atap. Atap itu disebut dengan muqayyidul Islam. Islam itu harus ada muqayyidnya, yang memimpinnya, yang melindunginya untuk memproteksi nasib nyawa orang-orang mukmin. Karena orang beriman itu tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Karena orang muslim di mana-mana dia ada itu bersaudara. Ketika dia sakit, kita sakit. Ketika dia bahagia, kita bahagia. Ketika mereka dijajah, maka kita juga terjajah, karena satu tubuh, kalbunyan ya. Jadi kita, tubuh orang Islam itu seperti bangunan. Kalau bangunan ini rusak jendelanya, tidak bagus kelihatannya ya, maka yang lain tidak akan bagus. Apalagi bocor atapnya, apalagi rusak pondasinya ya, akan lebih berbahaya. Nah, kita sudah bicara tentang ini ya. Maka kalau kita bangun, apa binanya, apa muqayyidnya, muqayyidul Islamnya apa ya, nanti akan menyangkut kepada hasilnya berupa assalam, ketenangan, ketentraman, kedamaian ya, itu hasilnya. Nah, maka Allah menyebut dalam Quran dunia ini ya bagian dari kepingan-kepingan surga. Ada dunia yang menjadi surga.
ketika orang beriman, ya, ada perlindungan, ada kemerdekaan, ada kebebasan, ada kemaslahatan. Itu disebut dipanggil orang mukmin itu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah keliru setan. Ya. Nah, kalau kita ikut langkah setan, maka kita makin jauh dari Islam ini. Nah, bagaimana asasul Islam, binaul Islam, muqayyidul Islam atau muqayyidil Islam? Bagaimana caranya? Nah, Nabi menyampaikannya itu dengan tiga metode penting. Ya, di dalam surat An-Nahl ayat 115 ya. Ya 125 ya. Jadi ayat 125. Itu Rasulullah SAW kalau berdakwahnya itu menyampaikan Islam yang kafah, itu Islam yang menyeluruh itu. Ya, metode yang digunakan pertama, ud'u, panggillah, seru, ajak, dakwahi dia. Kemana? Ila sabili rabbika bil hikmah. Panggil manusia itu seluruhnya kepada jalan Allah dengan hikmah. Hikmah itu bapak-bapak, arti kata hikmah itu hiya asrarul ahkamid diniyah, rahasia-rahasia dari setiap hukum-hukum atau ajaran agama. Nah, jadi Rasulullah memanggil orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, sudah punya ilmu, sudah punya pengetahuan, sudah punya pengalaman, memanggilnya dengan hikmah. Hikmah ini kebijaksanaan, kearifan, tidak menggurui, tidak mendikte, ya, tapi menyampaikan dalil madlulnya secara hak, secara ringkas, rasional, ditangkap oleh orang-orang berilmu. Ya, karena dakwah itu beda kalau kita dakwah di depan profesor, doktor, di depan ilmuwan, di depan praktisi-praktisi ilmu, beda. Ya, kita cukup menyampaikan lambang-lambang, sinyal-sinyal, mereka sudah bisa menginterpretasi, menerjemahkan sendiri. Jadi ringkas, semakin pintar masyarakatnya, semakin mudah kita berdakwah. Ya, semakin cerdas masyarakat itu, semakin mudah kita sampaikan pesan. Karena Rasulullah SAW menyampaikan pesan itu ya dengan hikmah kepada orang-orang sudah berilmu. Bagaimana Nabi berdialog dengan tokoh-tokoh Yahudi, tokoh Nasrani, ya tokoh-tokoh kaum musyrikin, mereka punya ilmu semua. Tapi Rasulullah SAW berdebat dengan ilmu, dengan kearifan, kebijaksanaan. Demikian juga Rasulullah ketika berhadapan dengan kaum awam. Kaum awam itu kaum mayoritas. Kalau kita buat piramid begini kan, nah kaum awamnya ini di bawah ini yang paling banyak gitu. Kalau orang pintar itu kan sedikit. Ya, puncaknya piramid. Tapi yang terbanyak ini mayoritasnya, jumhurnya itu yang terbanyak. Orang-orang seperti itu. Nah, maka Rasulullah berdakwah menggunakan bahasa mereka. Menggunakan bahasa mereka, menyampaikan pesan sesuai dengan kadar kemampuan masyarakat memahami bahasa. Maka dakwah Rasulullah kurang lebih 22 tahun, 23 tahun, ya. Islam itu menyebar ke seluruh dunia. Menyebar. Karena sistematika dakwanya.
Kalau masyarakatnya pedagang, dakwahnya ini. Kalau masyarakatnya tani, dakwahnya gini. Kalau masyarakatnya itu orang-orang super sibuk, oh ini dakwahnya. Ya, makanya seharusnya kalau dai-dai mau sistematik dakwahnya itu, sebelum berdakwah dia survei dulu. Ya, survei dengan cara mengamati. Ya, kalau di situ apa yang mayoritas, bagaimana pikirannya, pekerjaannya apa, itu bisa kita sajikan dakwah yang bagus. Jadi Rasulullah SAW mengajak, memanggil orang-orang berilmu, orang-orang cerdas, sampaikan dakwah itu dengan cara bil hikmah, dengan penuh kedalaman makna, dengan penuh kearifan, dengan penuh kebijaksanaan. Ya, coba ketika Nabi SAW menghadapi berbagai macam secara keseluruhan, ya, kaum musyrikin itu diajar oleh Allah dalam surat Ali Imran 159, ya, kalau tidak salah sana. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Hanya karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, lintalahum, berlaku lemah lembutlah kamu kepada mereka. Walau kunta fazzan ghalizan qalb lam faddu min khalik. Sekiranya kamu berkata kasar, merendahkan mereka, lam faddu min khalik, mereka akan lari meninggalkanmu Muhammad. Itu cara Nabi berdakwah. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa mereka. Doakan mereka agar mereka mendapat hidayah dan petunjuk. Maka Nabi katakan ketika Jibril datang itu, Muhammad, Rasulullah, ya, coba berdoa, ini izin Allah Ta'ala, mak doa tahu taib sama aku balik dia sana, ulut-ulut so aku balik, mamati selebih nih. Apa jawaban Nabi? No, tibro Jibril, ya. Yang Kang Jibril Nabi beling, Allahumma hdi qaumi innahum qaumul la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka petunjuk. Yang tidak percaya, yang mencaci makiku, yang dengki, yang iri, beri dia petunjuk ya Allah. Karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti agama, tidak paham agama. Itu salah satu juga hikmahnya itu. Wasyawwirhum fil ajak mereka bermusyawarah tentang urusan-urusan dunia, urusan-urusan bersama, ya. Maka urusan dunia ini kita musyawarah dengan siapapun, ya. Tidak mesti semuanya muslim. Agama-agama lain kita ajak musyawarah tentang urusan dunia, tentang tanggung jawab bersama, tanggung jawab keamanan, ketenteraman, kedamaian, itu bersama. Kalau masyarakatnya terdiri dari masyarakat majemuk, masyarakat yang bineka tunggal ika, itu harus kita musyawarah. Itu tuntunan Al-Quran langsung, ya. Jadi Rasulullah SAW itu dengan hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dan Nabi memberi nasihat-nasihat yang bagus. Nah, kepada siapa beri nasihat ini? Ya, mereka sebenarnya orang paham, tapi tidak tahu melakukannya. Tapi diberilah nasihat oleh Nabi, dibangkitkan akalnya, dibangkitkan rasionya,
Ya, kemudian digugah nurani dan hatinya. Ya, agar dia memahami apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba ketika Rasulullah berdialog dengan kaum musyrikin, contoh saja. Ya, kaum musyrik itu kamu tanya coba Muhammad. Apa pertanyaan dalam Quran tertulis? La in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Coba kau tanya Muhammad kepada orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan la yaqulunallah. Yang menciptakannya itu adalah Allah. Coba dialognya nih. Lalu Nabi bertanya, ya kenapa kamu menyembah berhala? Kenapa kamu sembah tagut? Kenapa kamu sembah patung? Kenapa kamu sembah tamasil? Kenapa kamu sembah Lata, Uzza, Hubal, Al-Manna? Kenapa kamu sembah itu? Lu jawab Nabi dalam Quran, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Hei Muhammad, nongkak kami sembah patung-patung sa, nongkak kami sembah berhala-berhala sa. Nah, hanya natukeang nyao niantat kami parak laku Allah Ta'ala. Seluki jawab Nabi, turunlah surat Al-Fatihah ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kenapa kamu menggunakan benda-benda mati? Ini diasah wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang bagus. Ya. Turunlah banyak ayat, subhanalladzi biyadihi mulk, ya, maha suci Allah, semua kekuasaan alam semesta ini ada di tangannya. Dan Allah itu maha dekat. Ana akrabu ilahi minkum walakin la tubsirun. Aku lebih dekat kepada kamu tapi kamu tidak memperhatikan aku. Kamu panggil saja aku, kamu datang kepadaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ay la na'budu illa iya, ay la nasta'in illa iya. Minkal ibadatu alayyal aun. Coba. Sadar mereka menerima hidayah, meninggalkan semua kemusyrikan. Nah kemudian Rasulullah SAW, ya, wajadilhum billati iya ahsan, yang ketiga. Nabi suka dialog, suka diskusi. Nabi itu dialog dengan cara baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdialoglah, ya, berdiskusikah dengan mereka dengan cara ahsan, yang terbaik. Karena hakikat diskusi itu bukan mencari menang, tetapi mencari yang benar. Beda mencari menang dengan mencari yang benar. Ya, maka Rasulullah SAW ketika ditanya tentang khitan, ya, oleh beberapa kelompok agama-agama lain dan musyrik, mereka menganggap adatnya, tetapi Rasulullah menyebut hubungannya kepada bapak para Nabi Ibrahim Al-Halil, Nabi Ibrahim kekasih Allah. Nah, turunlah ayat dijelaskan oleh Nabi tentang An-Nahl 1, 2, 3 umpamanya. Tsumma auhayna ilaika nittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Lalu kami wahyukan kepada engkau Muhammad agar kamu mengikuti millah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bukan seorang musyrik, bukan.
Nah, lalu dihubungkanlah dengan berbagai macam hadis disebut tentang khitan. Nyambunglah khitan ini sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Rasulullah SAW. Diajak berdiskusi. Nah, maka sebagian kaum musyrikin dan agama-agama lain dulu itu banyak menerima hidayah ini, ya, menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi sahabat-sahabat Nabi yang utama. Ya, karena apa? Karena dakwanya. Nah, oleh karena itu, mengapa inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih? Sesungguhnya hanya Allah yang maha tahu siapa di antara mereka itu orang tersesat jalan. Kemudian wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah yang tahu siapa di antara mereka yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dakwah itu dilakukan oleh Nabi dengan cara demikian. Dan bapak-bapak, terakhir, Rasulullah SAW pernah disampaikan laku sahabatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, biasa hadis ini dipakai dalam bab nikah. Kan Nabi bilang gini, tazawwajul waludul wadud fa inni mukasiru bil ummah yaumal qiyamah. Kawinlah, nikahlah kamu dengan wanita-wanita yang beranak, yang bisa melahirkan anak, ya, yang banyak. Karena apa? Karena aku nanti, katanya Nabi, berbangga hari kiamat bahwa aku banyak umatku. Ingat bapak-bapak, ya, Nabi itu tidak semua punya pengikut. Ini yang harus dipahami. Ya, sebagai yang terakhir ini saya baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nabi mengatakan begini pada hari kiamat itu, ya, fara'aitun nabiyya wa ma'ahur ruhaitu wan nabiyya wa ma'ahur rajulu war rajulani wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Katanya Rasulullah SAW, aku melihat nanti di hari kiamat ada nabi dengan beserta segolongan pengikutnya. Ada nabi. Ada juga nabi hanya beserta 1 dan 2 orang, ya. Dan ada nabi tak seorang pun pengikutnya. Makanya paling sukses dakwahnya Rasulullah, banyak pengikutnya. Maka Nabi itu bangga dengan banyak umat ini. Seantero dunia ini ada, di kutub utara selatan ada orang-orang Islam, ya. Nah, oleh karena itu sistem dakwah dan sifat agama yang sudah kita sebut kemarin subuh itu sumulia, bersifat universal, itu Islam tidak berlaku menurut kondisi daerah, tapi Islam itu sama di mana-mana saja. Orang sholat, ya, mereka menyembah Allah, nabinya Nabi Muhammad, kiblatnya Masjidil Haram, Qurannya satu, bahasa sholatnya juga sama, ya. Tidak ada yang takbirnya menggunakan bahasa daerah, tidak ada, sama, universal, ya. Jadi Allahu Akbar, di barat juga Allahu Akbar. Ya, tidak ada yang gunakan bahasanya sendiri, ya. Kan lengi yang mendengar misalnya itu Allahu Akbar, misalnya yang Allah Maha Rango, mereka bagus, ya. Jadi itulah rahmatnya Islam, ya, diantaranya bagi alam semesta ini. Dan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang saya sampaikan, 3 metode Nabi berdakwah itu, 1 hikmah,
nasihat yang bagus, kemudian berdiskusi dengan cara yang bagus. Insya Allah ya, Islam ini akan menjadi pilihan banyak manusia di muka bumi nanti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.